Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok dua. Saat ini kami akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen, yaitu analisis penerapan sistem pengendalian manajemen di PT BP Internasional Logistik Indonesia. Disusun oleh saya, Ibu Sudarso, Gusti Anindya, SK Rianda Widyandara, Muhammad Arif Maulana Harahap, Imomori Andreo, Budi Irawan, Arjuna Yudi, dan Agnes Abdul. Oke, untuk pendahuluan, menurut Mulyadi dan Setiawan 2001, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui visi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Sehingga dapat dikatakan sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam pengendalian manajemen seperti perencanaan aktivitas yang akan dilakukan, koordinasian aktivitas, komunikasian informasi, evaluasian informasi, pembuatan keputusan yang menyangkut apakah suatu aktivitas akan dilakukan atau tidak, dan bagaimana mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk berubah perilakunya. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan secara efektif dan efisien jika dilaksanakan sungguh-sungguh oleh manajemen. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat bergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, rancang, dan melaksanakan mekanisme pengendalian atau serta mengevaluasi kendali. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis dapat meneliti analisis penerapan sistem pengendalian manajemen di PT BP Internasional Logistik. Untuk landasan teorinya, sistem pengendalian manajemen adalah hal yang penting dalam pengendalian formal dan sistem umpan balik yang dimaksudkan untuk memonitor hasil organisasi dan mengkoreksi penyimpangan standar dari kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Itu sudah diberikan dalam EK Kongres 2012. Pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme secara formal yang bisa untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan mencapai pencapaian harapan serta oleh hasil atau output yang diinginkan dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan. Perpelatu 2009. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat atau cara yang terstruktur untuk yang digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Bukan fungsi dan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui visi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Menjadi dari Setiawan 2001. Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur atau dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Secara berarti 2011. Jadi untuk berikutnya metode penelitian akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Yogi atas kesempatannya. Untuk metode penelitian artikel ilmiah yang kami buat ini, jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memaparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT VP International Logistics Indonesia dalam merancang perencanaan strategis dalam konteks pengendalian manajemen. Lalu untuk subjek penelitiannya adalah PT VP International Logistics Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan logistik internasional. Untuk teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui, yang pertama melalui wawancara, yaitu dilakukan dengan manajemen dan staf terkait untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai proses pengendalian manajemen, penyusunan anggaran, dan evaluasi kerja. Lalu teknik kedua itu melalui dokumentasi,
yaitu dengan mengumpulkan dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan strategis, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja. Lalu selanjutnya untuk analisis data, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang sebelumnya saya jelaskan tersebut dianalisis dengan menggunakan yang pertama, analisis SWOT, yaitu untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Yang kedua, melalui KPI, yaitu Key Performance Indicators, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan parameter yang terukur. Lalu yang ketiga, dilakukan melalui evaluasi berkala, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan secara rutin untuk menilai pencapaian dan melakukan perbaikan. Lalu, untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data yang ada dalam dokumen perusahaan dan feedback dari pelanggan. Baik, untuk selanjutnya, terkait dengan hasil dan pembahasan akan dibawakan oleh Bapak Budi Irawan. Oke, maaf tadi agak ke-mute ya. Oke, saya terima kasih ke Ibu Risti Oktavianeta ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT VP Internasional Logistik ya. Eh, PT VP Internal Logistik ini berlokasi di Bekasi ya, di Gedung Pans Building, Jalan Sultan Agung nomor 425, RT 06, RW 07. Nah, di 11 September 2009, PT VP Internasional Logistik ini didirikan oleh 3 orang ya, yaitu Bapak Supangat ya, lalu Bapak Teguh Ardi Biantoro, lalu Bapak Edi Sumarno ya. Eh, Namun karena mungkin omsetnya terlihat tidak bagus gitu ya, di 7 September 2015 Bapak Edi Sumarno dan Bapak Teguh Ardi Biantoro mereka mengundurkan diri dari perusahaan dan membuat perusahaan sendiri gitu ya. Lalu pada saat beliau berdua keluar bergabung Ibu Toriah ya. Ibu Toriah ini sebenarnya istrinya dari Pak Supangat ya, dari yang tadi pengurus yang sebelumnya dan langsung ditunjuk sebagai direktur utama. Nah, dari mulai Ibu Toriah memimpin jadi direktur sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Tapi di tahun 2018 itu bergabung satu tim ya, namanya tim Pak Adil ya, Pak Adil satu tim ya. Itu bergabung. Nah, di 2018 ini omsetnya naik signifikan ya, naik signifikan. Bahkan yang tadinya biasanya setahun cuma 5 miliar, bisa di tahun pertama itu 2018 itu bisa sampai 28 miliaran. Nah, sampai sekarang ya sampai saat ini PT ini terus berdiri ya. PT ini bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding ya. Terus berkomitmen untuk penyediaan solusi logistik yang inovatif dan efisien. Next. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan tentang kepengurusan dari PT VP Internasional Logistik. Pertama adalah direktur utamanya adalah Ibu Toriah ya. Walaupun direktur utama, tapi sebenarnya secara operasional eh, tidak terjun langsung ya. Dia hanya memonitor saja. Jadi untuk semua kegiatan PT VP sejak tahun 2018 semuanya langsung oleh Pak Adil Jatmiko dan tim. Awalnya hanya ada di pusat aja, hanya di Jakarta ya. Itu tadinya Bapak Adil Jatmiko ya sebagai direktur operasional dibantu oleh Bapak Abdul Rahman sebagai general manager, lalu ada marketingnya ya. Lalu di bawah dibantu bagian Exim, lalu bagian super finance, lalu ada operasional supervisor gitu ya. Nah, tapi karena banyak konsumen yang ada di daerah Surabaya dan Semarang, Jawa Tengah ya, karena Jawa Tengah pabrik mulai banyak berdiri Jawa Tengah sehingga
Bapak Adil dan Pak Rahman serta Ibu Toriah memutuskan untuk membuka cabang ya. Cabang di Surabaya dan Semarang ya. Di Surabaya itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Saiful Anwar ya, dibantu oleh tim marketing ya, Eksim, operasional sama lalu di bagian di cabang di Semarang. Semarang ini sebenarnya lebih fokus untuk menangani forwarding di Jawa Tengah ya. Itu dipimpin oleh Bapak Mat Supriyadi ya, dibantu oleh marketing, bagian Eksim dan finance dan tim yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Agnes. Kepada Ibu Agnes saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Budi. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing sesuai dengan level, yaitu wewenang tanggung jawabnya. Yang pertama ada Direktur Utama, yaitu wewenangnya menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka perusahaan, serta menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk investor dan mitra bisnis. Adapun tanggung jawab sebagai Direktur Utama, yaitu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategis perusahaan, memastikan pencapaian tujuan jangka panjang, dan memastikan bahwa semua cabang, termasuk Surabaya dan Semarang, beroperasi sesuai dengan visi perusahaan. Lalu selanjutnya ada Direktur Operasional, memiliki wewenang untuk pengelolaan seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk pengawasan terhadap cabang-cabang. Dan tanggung jawabnya adalah menjaga kualitas layanan dan memastikan standar operasional yang ditetapkan di perusahaan dapat tercapai. Beliau ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja operasional secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Utama. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada General Manager atau GM yang memiliki wewenang sebagai untuk mengelola dan mengkoordinasikan operasional perusahaan di tingkat pusat dan cabang. Lalu adapun tanggung jawabnya yaitu memastikan penerapan kebijakan operasional perusahaan dengan efektif dan efisien, serta memastikan seluruh cabang berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada Branch Manager, yaitu wewenangnya mengelola operasional harian di cabang mereka, membuat keputusan terkait sumber daya yang ada di cabang, serta memastikan pengiriman barang dan layanan pelanggan berjalan dengan baik. Untuk tanggung jawabnya sebagai branch manager adalah menjalankan dan mengawasi operasional di cabang masing-masing dengan memimpin tim di cabang dan memastikan bahwa seluruh proses pengiriman barang, administrasi, serta komunikasi dengan pelanggan berjalan dengan lancar. Lalu untuk level yang selanjutnya ada marketing, wewenangnya adalah merancang dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan dengan tanggung jawab seperti melakukan riset pasar, analisis kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Lalu untuk level yang selanjutnya itu ada Eksim atau ekspor impor dokumen, yang memiliki wewenang sebagai mengelola seluruh dokumen terkait pengiriman barang internasional, baik ekspor maupun impor. Tanggung jawabnya yaitu memproses dan memastikan kelengkapan dokumen ekspor dan impor seperti faktur, bill of lading, dan izin bea cukai, dan mereka juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti bea cukai dan pelabuhan untuk memastikan kelancaran pengiriman internasional. Dan untuk level yang selanjutnya yaitu ada operasional yang memiliki wewenang sebagai pengelolaan logistik dan pengiriman barang di seluruh cabang perusahaan. Tanggung jawabnya yaitu memanage pengiriman barang, pengaturan transportasi, serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam pengiriman barang. Mereka juga berkoordinasi dengan tim Eksim untuk memastikan kelengkapan dokumen ekspor-impor. Lalu selanjutnya ada customer service yang memiliki wewenang sebagai memberikan solusi atas keluhan dan pertanyaan pelanggan terkait pengiriman barang. Dan tugasnya customer service ini juga untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas dan solusi yang cepat. Tanggung jawabnya seperti menangani keluhan dan pertanyaan dari pelanggan dengan cepat dan yang tepat. Selain itu, mereka juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memberikan informasi terkait status pengiriman barang secara akurat. Lalu untuk selanjutnya ada Finance Supervisor, wewenangnya yaitu mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelaporan keuangan pada manajemen. Tanggung jawabnya yaitu menyusun anggaran tahunan perusahaan dan memastikan pengeluaran serta penerimaan perusahaan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Lalu untuk selanjutnya ada finance staff, yaitu memiliki wewenang sebagai mencatat dan memproses transaksi keuangan sehari-hari serta memastikan bahwa seluruh bukti transaksi telah tercatat dengan baik dan benar.
Tanggung jawabnya itu menyusun laporan keuangan harian dan bulanan, serta mengelola tagihan dan pembayaran kepada vendor atau mitra bisnis. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di perusahaan. Lalu untuk slide selanjutnya mengenai proses pengenalan manajemen, ada 2 perencanaan strategis, yaitu yang pertama perencanaan strategis yang melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. PT VP Logistik Indonesia melakukan analisis SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan perusahaan seperti jaringan transportasi yang luas dan hubungan yang baik serta kelemahan seperti ketergantungan pada beberapa jalur pengiriman tertentu dan juga perpajakan antar negara. Peluang yang dihadapi mencakup ekspansi pasar di kawasan Asia, terutama Asia Timur dan pasar Amerika, serta meningkatkan permintaan untuk pengiriman barang dengan lebih cepat. Ancaman yang dihadapi antara lain persaingan yang semakin ketat terlihat dari perang harga antar perusahaan yang semakin masif. Lalu yang kedua, penyusunan anggaran dan pengukuran. VP Logistik Indonesia menetapkan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan jangka panjang dan potensi pertumbuhan pasar, serta mempertimbangkan efisiensi biaya untuk menjaga profitabilitas. Pengawasan anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi dan mencegah pemborosan, dengan evaluasi yang dilakukan setiap kuartal dan juga tahunan. Lalu yang ketiga, evaluasi kerja. Proses evaluasi kerja berfokus pada pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan tetap optimal. Proses ini dilakukan secara berkala melalui penggunaan Key Performance Indicators atau KPI. Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai departemen, termasuk operasional, logistik, dan keuangan, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini kemudian dipresentasikan dalam rapat internal kuartalan yang melibatkan manajemen dan tim terkait untuk membahas pencapaian, hambatan yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang perlu diambil. Lalu yang terakhir, alasan pemilihan metode. Poin yang pertama, analisis SWOT pada tahap awal perencanaan strategis membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasionalnya. Lalu poin yang kedua, penggunaan Key Performance Indicators atau KPI memungkinkan perusahaan untuk memiliki parameter yang jelas dalam mengevaluasi kinerja. Lalu yang ketiga, evaluasi yang dilakukan secara rutin baik kuartalan maupun tahunan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk mengevaluasi pencapaian dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizka. Baik, terima kasih Kak Agnes. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi terkait cara mengelola sumber daya manusia ya. Seperti kita ketahui di suatu perusahaan, sumber daya manusia itu adalah salah satu aset yang penting ya bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan ya agar kompetensi sumber daya manusia di perusahaannya itu baik, antara lain yang pertama yaitu dengan pelatihan dan kompetensi. Nah, PT VP International Logistik Industri ini menyadari ya pentingnya peningkatan kompetensi karyawan ya dalam menghadapi tantangan industri khususnya freight forwarding yang begitu dinamis. Nah, jadi perusahaan ini tuh secara aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Logistik NAMP, kemudian Forwarder Indonesia, yaitu ALFI atau ILFA. Kemudian pelatihan dari asosiasi ini membantu karyawan untuk memahami perkembangan regulasi, kemudian standar operasional, serta isu terkini dalam dunia logistik dan pengiriman internasional. Nah, dengan mengikuti berbagai pelatihan, kemudian tentunya akan meningkatkan keterampilan teknis ya pegawai, tapi juga memperkuat kemampuan manajerialnya. Nah, dengan meningkatnya kompetensi diharapkan pegawai itu lebih berkontribusi ya dalam peningkatan produktivitas, kemudian efisiensi perusahaan, dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai proses rekrutmen. Nah,
Proses rekrutmen di PT VP Logistik Indonesia ini dilakukan secara transparan dan profesional dengan mengutamakan prinsip keadilan dan integritas. Kemudian perusahaan juga memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kecocokan antara kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan, perusahaan menegaskan bahwa tidak ada sama sekali pemungutan biaya ya, jadi free, dan pungutan dan baik pungutan apapun dalam bentuk apapun ya selama proses perekrutan gitu. Nah, semua kandidat jadinya memiliki kesempatan yang sama ya untuk mengikuti seleksi seperti itu. Dengan adanya sistem perekrutan yang adil dan terbuka, perusahaan berusaha untuk menarik calon karyawan yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi perkembangan perusahaan. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan retensi dan suksesi. Nah, perusahaan menerapkan yang efektif ya dalam rangka keberlanjutannya perusahaan. Nah, kalau untuk retensi karyawan, perusahaan itu memberikan berbagai insentif ya yang bertujuan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan agar berkinerja tinggi gitu dan stabil seperti itu. Salah satunya itu dengan memberikan bonus tambahan bagi karyawan, misalnya di departemen pemasaran yang berhasil melebihi target pendapatan yang ditetapkan seperti itu. Selain itu, perusahaan juga mengadakan liburan bagi seluruh pegawai setiap 3 bulan sekali. Nah, liburan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres dan kelelahan yang bisa saja dialami oleh karyawan ya. Sedangkan untuk suksesi ya, untuk memastikan kelancaran suksesi, perusahaan itu mengandalkan 2 faktor utama dalam menentukan siapa yang layak untuk menduduki posisi lebih tinggi dalam dalam perusahaan, organisasi perusahaan tersebut. Pertama, indikator pertama itu adalah prestasi yang diukur dari kontribusi individu terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam hal pendapatan yang dihasilkan. Nah, yang kedua adalah masa kerja dan rekam jejak tanggung jawab yang telah dijalankan selama ini. Jadi tentunya semakin banyak pengalaman ya, berarti itu dia semakin sering untuk melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya yang sudah ada ya. Nah, proses suksesi yang dilakukan secara transparan dan objektif sehingga menghasilkan pemimpin yang kompeten dan siap untuk membawa perusahaan menuju kesuksesan yang semakin besar di masa depan. Nah, terima kasih itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Imomori ya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Kali ini saya akan membawakan mengenai keunggulan dan kelemahan dari sistem pengendalian manajemen di PT VP Logistik Indonesia. Di sini yang pertama mengenai keunggulan SPM-nya adalah yang pertama fokus pada revenue center. Perusahaan memiliki struktur departemen yang jelas seperti departemen penjualan, operasional, layanan pelanggan, pengelolaan transportasi, keuangan, dan pengembangan pasar. Setiap departemen ini memiliki peran spesifik dalam meningkatkan pendapatan sehingga memastikan bahwa semua aspek operasional berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kedua, adanya perencanaan strategis yang komprehensif. Perusahaan menggunakan analisis SWOT untuk memahami lingkungan internal dan eksternal serta merumuskan strategi yang tepat. Hal ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Visi dan misi perusahaan yang jelas memandu operasional dalam pengambilan keputusan sehingga memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan tujuan jangka panjangnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan Key Performance Indicator atau KPI. Perusahaan menggunakan KPI ini untuk mengukur kinerja operasional seperti efisiensi pengiriman, kepuasan pelanggan, dan biaya operasional. Ini memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja secara objektif dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah fleksibilitas dalam penyesuaian strategi. Perusahaan mampu melakukan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan dinamika pasar seperti fluktuasi harga energi, persaingan, dan regulasi internasional. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dalam industri yang dinamis.
Selanjutnya mengenai kelemahan dari SPM perusahaan. Yang pertama, adanya ketergantungan pada beberapa jalur pengiriman. Ketergantungan pada beberapa jalur pengiriman tertentu dapat menjadi resiko. Jika terjadi gangguan pada jalur tersebut, maka operasional perusahaan bisa terhambat dan pendapatan bisa menurun. Lalu adanya kompleksitas regulasi internasional, di mana perusahaan menghadapi tantangan dalam mengikuti perubahan regulasi internasional, terutama dalam hal perpajakan dan bea cukai. Hal ini memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan untuk memastikan kepatuhan. Lalu persaingan harga yang ketat, di mana industri freight forwarding ini sangatlah kompetitif dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan harga yang lebih rendah. Meskipun perusahaan berfokus pada diferensiasi layanan, tekanan harga tetap menjadi ancaman serius bagi profitabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir, biaya operasional yang tinggi. Biaya tinggi ini karena kompleksitas layanan logistik internasional. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi margin keuntungan, terutama jika terjadi fluktuasi harga energi atau biaya lainnya. Untuk selanjutnya, bagian penutup, kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh Mas Arjun Wahyudi. Silakan Mas Arjun. Terima kasih Mas Imomori. Baik, selanjutnya atas analisis penerapan sistem pengendalian manajemen di PT VP International Logistik Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jaringan. SPM yang diterapkan memiliki beberapa keunggulan, seperti fokus pada peningkatan pendapatan, perencanaan strategis yang matang, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan utamanya adalah ketergantungan pada beberapa jalur pengiriman tertentu. Hal ini dapat menyebabkan risiko gangguan operasional dan penurunan pendapatan jika terjadi gangguan pada jalur tersebut. Selain itu, perusahaan juga menghadapi kompleksitas regulasi internasional yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk saran yang kami berikan kepada PP Logistik Indonesia yaitu diversifikasi jalur pengiriman. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memperluas jalur pengiriman untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jalur tertentu. Lalu, pengembangan strategi pengembangan pasar. Perusahaan perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan strategi pengembangan pasar untuk memperluas jaringan dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan efisiensi operasional, perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pengelolaan regulasi internasional, perlu terus memantau perubahan regulasi internasional dan memastikan kepatuhan untuk menghindari risiko hukum dan finansial. Selanjutnya, pengembangan SDM, perusahaan perlu terus melakukan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan, serta memastikan kelancaran pergantian kepemimpinan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.